Nama saya Grace Solona Alexis, S1 saya Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada. S2-nya saya akan belajar di Human Rights Policy and Practice di 4 negara, di Swedia, Spanyol, Inggris, dan Norwegia. Saya dari S1 memang tertarik dengan isu-isu keadilan, isu-isu pembangunan berkelanjutan yang berbasis gender dan berbasis hak asasi manusia. Saya juga bekerja sebagai konsultan untuk di Asian Development Bank. Di program-program pembangunan yang saya lakukan, saya mengambil peran memastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan, pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis gender. Nah, berdasarkan dari itu, saya mengambil S2 hak asasi manusia supaya juga lebih mengenai bagaimana sih instrumen-instrumen hak asasi manusia di level internasional, di level global, dan gimana saya bisa lebih berkontribusi di usaha-usaha itu baik di level global maupun di Indonesia. Sebenarnya dulu pas waktu saya baru lulus, rasanya tuh pengen cepet-cepet sekolah, tapi waktu itu karena COVID, jadinya saya mikir kok kayak kalau sekolah sekarang lebih banyak nanti ke lockdown-nya, lebih nggak dapat pengalamannya, jadi saya memutuskan untuk kerja dulu. Nah, ketika saya bekerja, di situ malah saya jadi punya banyak waktu untuk mikir apa sih sebenarnya yang saya mau, daripada coba-coba semua gitu banyak, tapi saya udah lebih fokus. Oh, saya tahu sekarang saya mau ambil ini. Saya cuma coba 2 beasiswa. Satu beasiswa yang saya coba, beasiswa Jardine untuk Oxford. Yang kedua beasiswa Erasmus yang ini. Dan akhirnya dua-duanya dapat, tapi akhirnya saya memilih ini karena program ini memberikan banyak kesempatan bukan hanya untuk isu-isu akademis, tapi juga ada kesempatan internship, kesempatan magang, dan koneksi yang menurut saya lebih mendukung saya secara karir dan profesional. Akhirnya saya memilih program ini. Yang Oxford juga diterima? Oxford beasiswanya diterima, tapi saya nggak melanjutkan. Pembangunan, Development Studies, tapi MPhil. Pertama sih yang memang susah waktu itu mengambil sertifikat IELTS-nya ya, lolos IELTS. Waktu itu karena saya juga agak tiba-tiba gitu setelah nyari beasiswanya dulu baru tes IELTS. Waktu itu agak jantungan. Memang sebenarnya harusnya tes IELTS dulu baru nyari beasiswa. Bulan-bulan segini tuh paling tepat untuk tes IELTS. Saya salah, waktu itu saya November baru setelah daftar-daftar baru tes IELTS tuh ternyata agak jantungan. Untungnya lulus tapi tidak direkomendasikan. Yang susah lagi mungkin nyari rekomendasi. Untungnya saya masih dekat sama beberapa profesor di S1 saya. Jadi yang dulu emang kita riset bareng, memang saya juga dulu asisten dosen. Tapi hubungan dengan dosen itu cukup baik kalau misalnya kita terus tetap jaga, karena banyak surat rekomendasi yang akan datang dari mereka. Dan saya bersyukur juga untuk dosen-dosen yang tetap mendukung saya, yang telah memberikan surat rekomendasi kepada saya. Yang susah lagi mungkin, yang memang paling susah adalah motivation letter. Surat yang kita berikan kepada kampus untuk menunjukkan siapa sih kita, apa sih yang mau kita pelajari, dan apa yang mau kita jadi ketika kita sudah lulus dari situ. Memastikan bahwa kita benar-benar tercermin di sana, kita benar-benar bisa menunjukkan bahwa kita tahu apa yang kita inginkan. Itu tuh butuh waktu yang panjang, butuh waktu revisi yang banyak, tapi mungkin yang paling penting adalah kita fokus tentang apa yang kita benar-benar tahu. Jangan sampai kita banyak baca, tapi kita malah susah untuk menuangkannya di surat motivation letter kita. Tapi kembali lagi kepada sebenarnya apa yang mau kita tunjukkan. Lebih karena yang Erasmus ini saya ngerasa lebih kemampuan praktisnya tuh lebih banyak, kemampuan praktis, kemampuan teknis, dan koneksi, kesempatan di hal-hal itu cukup banyak dibanding soalnya yang Oxford saya itu dia Master of Philosophy, jadi kebanyakan akademis. Saya
di proses itu juga saya berpikir lagi, apakah saya ingin berkembang menjadi seorang akademisi yang fokusnya di intelektual, atau saya ingin jadi profesional yang lebih praktis. Karena saya juga udah punya cukup beberapa tahun bekerja, akhirnya saya ngambil jalur praktis. Tapi mungkin kembali lagi kepada teman-teman, apakah memang passionnya ada di akademisi, di lahan intelektual, atau lebih ke teori yang lebih praktis. Jadi kedepannya lebih mau terjun ke praktisi human rights. Benar Mas, lebih pengen ke praktisi human rights, baik itu mungkin nanti di berbagai institusi atau lembaga Uni Eropa atau juga United Nations dan sebagainya sih. Tipsnya mulai dari jauh-jauh hari sih. Kalau saya tuh kalau nggak salah ini deadline Desember, saya mulai November, Oktober, November tuh baru kayak oke, ayo Grace, udah kelamaan kerja, jangan keenakan kerja, jangan lupa sekolahnya. Tapi mungkin teman-teman pasti punya timelinenya sendiri. Kalau memang sudah tahu sekolah itu penting, tahu itu penting baik untuk kemampuan akademisi teman-teman, tapi juga untuk perkembangan karir ke depannya, nggak ada salahnya untuk kita tentukan dari awal apa step-stepnya. Udah banyak banget di media sosial, di website yang nunjukin bagaimana cara persiapan, apa aja yang harus disiapin secara timeline. Aku orangnya suka banget kalau itu dirinciin supaya kita tahu, oh tadi harus ada IELTS, harus ada surat rekomendasi, harus ada motivation letter. Fokus ke situ. Bisa minta tips ke orang, tanya pengalaman mereka, tapi kadang kalau kita terlalu banyak denger dari sana dari sini, kita jadi takut, atau kita malah jadi bingung sebenarnya yang mana nih yang harus diikutin. Balik lagi, sebenarnya kita harus sudah tahu kita maunya apa. Kalau kita tahu kita maunya apa, itu semua pasti lebih bisa dijalani dengan lebih mudah, karena kita nggak nyari sesuatu yang di luar, tapi kita memperdalam aja apa sesuatunya yang kita udah tahu dari dalam diri kita. Itu aja sih.